Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali, mari kita lanjutkan ngaji bareng kita. Mudah-mudahan kita selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa yang ingin saya bahas kali ini? Yang ingin saya bahas kali ini itu dikarenakan agak cukup banyak juga yang bertanya menanyakan suatu hukum, sehingga insya Allah kali ini mungkin saya ingin membahasnya akan apa yang banyak ditanyakan hal tersebut kepada saya. Tetapi sebelumnya saya mohon maaf sekali gitu ya. Sekali lagi saya mohon maaf sekali jika apa yang ingin saya bahas kali ini, jika ada sebagian orang yang berpikir mungkin hal ini cukuplah tabu gitu ya untuk dibahas. Karena saya sendiri yang berpikir ya bertujuan ingin menyampaikan ilmu. Tak ada maksud tujuan yang lain, hanya ingin menyampaikan ilmu. Dan kebetulan ini juga yang bertanya, maka ya saya ingin menjawab apa yang mereka tanyakan kepada saya tersebut, seperti itu. Jadi mohon untuk berpikir positif ya, berpikir positif, niat lillahi ta'ala, kita niat ngaji karena Allah ya, jangan berpikir negatif akan apa yang ingin saya sampaikan. Baik, apa sih yang ingin saya kaji kali ini? Ada yang bertanya, teh gimana hukumnya menelan cairan yang keluar dari laki-laki ataupun perempuan? Mungkin sudah paham ya yang apa yang saya maksudkan. Ini yang dimaksudkan dengan air mani. Bagaimana nih teh hukumnya? Apakah boleh atau diharamkan? Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ini agak cukup perdebatan juga. Dari pembahasan sebelumnya yang pernah saya kaji, saya pernah membahas tentang hukum. Maaf sekali ya jika saya kurang sopan untuk mengucapkan. Terkadang saya juga suka bingung kalau kurang sopan gitu, saya harus mengucapkan gimana lagi gitu, dengan kata apa lagi. Terkadang saya juga suka merasa bingung gitu ya. Jadi di dalam pembahasan sebelumnya saya pernah membahas hukum menghisap suami terhadap milik sang istrinya ataupun sang istri menghisap milik sang suaminya. Mohon ya jika kata menghisap itu agak kurang sopan saya ucapkan, sekali lagi mohon maaf. Nah, di pembahasan sebelumnya saya menerangkan mengambil dengan satu referensi kitab bahwa di dalam kitab itu menghukumi boleh ya. Dan memang pada pembahasan itu saya hanya mengambil satu referensi kitab saja, seperti itu. Nah, kemudian ketika saya mengatakan hukum tersebut banyak sekali perbedaan pendapat antara orang-orang yang memahami akan apa yang telah saya kaji tersebut. Dan ada sebagian orang yang berkomentar, itu kan mulut itu kan untuk membaca Al-Quran. Mulut itu kan untuk berzikir kepada Allah. Masa mulut itu dilakukan untuk hal yang sangat menjijikkan tersebut? Gitu. Ya, saya mah dengarnya senyum-senyum aja. Gitu ya. Saya senyum-senyum aja gitu mendengarnya. Itu gimana tuh? Banyak yang bertanya seperti itu. Nah, maka untuk melengkapi pembahasan tersebut, saya sekarang melihat dari beberapa kitab yang ingin saya kaji langsung dari 4 kitab yang berbeda. Kenapa saya untuk saat ini mengambil 4 referensi ataupun 4 kitab yang berbeda? Agar kita itu menjadi jamaah yang semakin luas pemikirannya, yang semakin banyak tambahan ilmunya, dan juga akan perbedaan pendapat itu sehingga kita menjadikan orang yang lebih bijaksana di dalam menyikapi suatu hukum, seperti itu ya. Mohon untuk para pendengar mendengarkannya sampai selesai saya beres pembahasan agar tidak gagal paham akan apa yang saya maksudkan ya. Maka saya pengennya baca dulu semua referensi dari 4 kitab tersebut, baru nanti saya sedikit
terangkan karena takut tidak faham bagi para pendengar yang tidak terbiasa mendengarkan membaca kitab. Sengaja saya tulis di dalam satu buku ini karena cukup repot juga kalau saya ambil 4 kitab. Jadi sengaja saya salin di dalam buku ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, untuk yang pertama di dalam Fatawi, ini karangan Syekh Wahdatuz Zuhaili, bisa dilihat kalau yang punya kitabnya pada halaman 191. Bismillahirrahmanirrahim. Yahrumu diharamkan masul qadibi, menghisap batang milik suaminya, li'anna kulla mustaqdharin, karena sesungguhnya setiap hal yang menjijikkan, au najasin ataupun hal yang menajiskan, yahrumu diharamkan alal insani bagi manusia, al qurbu mendekatinya, minhu dari hal yang menjijikkan tersebut, li dararihi dikarenakan memadaratkan. Wali annahu dan sesungguhnya kelakuan tersebut munafian itu dinafikan, lil adabi oleh adab tata krama, wal karamati dan kemuliaan, wa yukhillu dan dicela bil muru'ati dikarenakan muru'ah, fadlan dikarenakan keutamaan, fadlan dikarenakan keutamaan. An kaunihi dari bukti itu yang disebut taklidan, mengikuti lil kuffari ke orang-orang yang non muslim, wal fusaqi dan orang-orang yang fasik. Wa man tashabbaha dan bagi orang-orang yang menyerupai biqaumin kepada satu kaum, fahuwa maka orang itu minhum dari bagian itu, ila an qalama hukmu zauji sampai kepada penjelasan yang disampaikan musannif tentang perkara hukum suami tersebut, alladzi yal'aku farja zaujatihi, mencium farjinya sang istri, wazaujati allati ta'aku qadiba zawjiha dan istrinya yang menciumi milik suaminya. Al-amrul awwalu perkara yang awal adalah haramun, hukumnya haram. Ya, ini berbeda banget dengan apa yang saya jelaskan di pembahasan sebelumnya. Li'annahu karena sesungguhnya kelakuan tersebut mustakdzarun itu dianggap menjijikkan. Yatanafa ma'al karamati yang menghilangkan nilai-nilai kemuliaan al-insaniyati bagi manusia. Wala yaliqu dan tidak pantas bisyakhsis sawiyyi bagi seseorang melakukan hal tersebut, wal mu'minu dan orang mukmin azizun karimun yang mulia, la yaf'alu ma yukhillu bil muru'ati tidak akan melakukan hal yang dianggap tidak baik karena muru'ah harga dirinya, au yuaddi ila tanawulin ataupun pekerjaan yang mengakibatkan menyakiti, au la'iqal mustaqdzarati atau mencium terhadap hal-hal yang menjijikkan. Nah, beres nih referensinya. Ya. Ini referensi kitab yang pertama, hukumnya mengharamkan. Nanti saya bahas. Sekarang untuk referensi yang kedua, saya baca dulu nih referensinya agar pendengar jelas gitu ya. Untuk yang kedua dari Al-Fiqhul Islami wa Adillatihi, ini sama karangan Syekh Wahab Az-Zuhaili ya. Bisa dilihat pada juz ketiga Sahifah halaman 546. Yang punya kitabnya bisa dibuka kitabnya. Wa rubbama kana aswa'a minad duburi, terkadang ada yang lebih buruk dari menghisap batang suaminya, yaitu menghisap duburnya. Wad'udz dzakari fi fammil mar'ati, misalkan menyimpan milik suaminya di mulut sang istrinya, wa nahwuhu dan lainnya lah. Mimma ja'ana min syududil gharabiyaini, mimma ja'ana min syududil gharabiyaina, yang dari yang sudah datang itu perkara dari yang amat sangatnya suatu keaiban, fayakunu dzalika maka jelas pekerjaan itu haraman, dihukumi haram.
Li thubuti dararihi, dikarenakan tetapnya kemadaratan pekerjaan itu, wa qubhihi, dan celanya pekerjaan itu, syar'an, secara syariat, wa dzauqan, dan pertimbangan yang sehat ataupun yang akan ke tata krama, kesopanan. Itu referensi kitab yang kedua. Sekarang untuk referensi yang ketiga saya ambil di dalam kitab Fathul Mu'in. Bagi santri udah populer sekali kitab ini ya, karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Bisa dilihat pada juz ketiga pada Shahifah 387. Di sana ada tatimatun, ya juzu diperbolehkan lizauji, bagi suami, kullu tamattu'in, mengambil kenikmatan minha, dari istrinya, bima siwa halqati duburiha, kecuali dari kolowong dubur milik sang istrinya, dari bundaran milik sang istri bagian belakangnya itu ya. Walau bimasyi bidriha. Nah, boleh di sini dikatakan suami untuk walaupun mencium bidrun milik sang istrinya. Nah, oke. 3 dulu kitab yang akan saya bahas. Sekarang yang saya bahas, bagaimana sih hukumnya menciumi, milik sang suami ataupun milik sang istrinya. Nah, jadi bagi para pendengar yang berbeda jangan berantem ya. Nah, jadi itu ada 2 pendapat ulama. Dan di dalam perbedaan pendapat ulama, kita itu nggak perlu bingung ya. Yang penting di dalam fikih, kita itu ikutnya dulu ke mazhab Syafi'i, gitu ya. Kalau saya pribadi mengikuti mazhab Imam Syafi'i, sehingga saya mengkaji ya sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Andai pun saya mengkaji akan mazhab-mazhab yang lain, itu hanya bertujuan sebagai wawasan ilmu saja. Jadi sekarang yang ingin saya terangkan ini sudah jelas, yang bermazhab Imam Syafi'i. Dan di dalam satu mazhab pun itu terkadang ada masih perbedaan pendapat ulama. Nah, perbedaan pendapat ulama tersebut itu menjadikan suatu hikmah yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak semua orang itu sama. Enggak semua orang itu sama. Ya. Sehingga ada manfaatnya di dalam perbedaan pendapat tersebut. Nah, di dalam hukum menciumi milik suami ataupun milik istri itu ada 2 pandangan. Di dalam referensi yang pertama saya bacakan menurut Syekh Wahbatu Zuhaili, bahwa melakukan hal tersebut, menghisap itu, menurut Syekh Zuhaili itu hukumnya adalah haram. Loh teh, di dalam pembahasan kemarin tadi itu bilangnya bukan haram, itu hukumnya boleh. Ya karena di dalam pembahasan sebelumnya saya itu membahas hanya baru 1 referensi aja. Nah, di dalam kitab yang lain menurut Syekh Zuhaili itu hukumnya haram. Mengapa alasannya Syekh Zuhaili menghukumi haram? Dikarenakan Syekh Zuhaili berpandangan bahwa melakukan hal tersebut itu termasuk hal yang menjijikan. Jadi itu alasan referensinya. Alasan referensinya udah itu 1. Karena hal itu menurut Syekh Zuhaili merupakan hal yang menjijikkan. Dikarenakan hal tersebut dipandang menurut Syekh Zuhaili adalah hal yang menjijikkan, sehingga tidak sesuai dengan adab tata krama, sehingga mengatakan bahwa hal itu bukanlah suatu hal yang utama, artinya enggak diutamakan melakukan hal tersebut. Begitu ya, jadi paham ya. Jadi sekali lagi menurut Syekh Zuhaili mengatakan haram, alasannya karena hal tersebut menjijikkan. Nah itu yang menjadikan referensinya. Nah, kemudian ada sebagian bapak-bapak mungkin yang berpikir, teh, kalau menurut Syekh Zuhaili hal itu adalah menjijikkan. Tapi kalau menurut saya pribadi teh, hal itu enggak menjijikkan. Misalkan ya, mungkin aja banyak banget yang berpikir bahwa
Kalau menurut saya mah nggak menjijikan saya melakukan hal itu terhadap istri saya. Dan seorang perempuan pun berpikir tidak sedikit pula yang melakukan hal itu kepada suaminya bahwa hal itu adalah menjijikkan menurut istrinya. Dan suaminya berkata, ketika saya melakukan hal itu kepada istri saya, justru saya merasa puas dan merasa senang sekali ketika melakukan hal itu. Kenapa kamu merasa senang, wahai suami? Itu dikarenakan istri saya itu sepertinya nikmat sekali jika saya lakukan hal tersebut. Ketika berhubungan dengan saya, kelihatannya seperti menikmati akan hal itu. Kelihatannya seperti maaf-maaf, seperti sangat menikmati sehingga terlihat seperti enaklah melakukan hal tersebut. Sehingga ada rasa kepuasan di dalam hati saya ketika saya melihat istri saya tampak melihat senang. Paham ya, yang saya maksudkan? Nah, mungkin saja bagi sebagian orang berpikir tidak sependapat apa yang dikatakan menurut Syekh Zuhaili. Menurut Syekh Zuhaili itu adalah hal yang menjijikan. Tetapi mungkin saja bagi sebagian orang hal itu tidaklah menjijikan. Nah, oleh karena itu ada pandangan dari ulama yang lain. Di dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari, yajuzu, hukumnya adalah diperbolehkan. Sehingga untuk pandangan pendapat ulama yang kedua menghukumi boleh. Kalau istrinya memang menyukai hal itu dan istrinya juga tidak merasa keberatan untuk dilakukan hal itu, maka menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari boleh. Karena bertujuan kita ingin memberikan kebahagiaan kepada istri kita dan istri kita juga bertujuan ingin memberikan kebahagiaan kepada sang suaminya. Paham? Jadi di dalam perbedaan pendapat ulama tersebut itu sebetulnya mengandung hikmah yang besar yang luar biasa sekali. Oke, bagi sebagian orang yang merasa hal itu saya sependapat nih dengan apa yang dikatakan Syekh Zainuddin, karena saya tuh merasa jijik kalau melakukan itu kepada suami saya. Gitu. Dan suami saya melakukan hal kepada saya juga gak mau karena saya merasa jijik misalkan. Nah, berarti apa yang difikirkan oleh keluarga tersebut, oleh suami istri tersebut sepandangan dengan apa yang dikatakan Syekh berpandangan dengan Syekh Az-Zuhaili, sama pandangannya. Jadi kalau merasa jijik, ya udah jangan dilakukan. Faham? Tetapi bukan berarti sehingga orang yang merasa jijik melakukan hal itu jangan berarti untuk mengolok-olok terhadap orang yang senang melakukan hal itu. Jangan sampai mengolok-olok. Kenapa jangan sampai mengolok-olok? Karena memang ada referensi kitabnya. Menurut pandangan ulama, jika kamu bertujuan baik melakukan hal itu bagi suami istri, ya diperbolehkan. Disinilah kita perlunya ada kedewasaan, perlunya kebijaksanaan di dalam menyimpulkan suatu hukum. Ya, jadi bagi yang suka lakukan. Jika hal itu memang baik menurut suami istri, lakukan aja. Karena ini memang hukumnya juga diperbolehkan. Sehingga bagi orang yang merasa tidak suka, ya jangan lakukan. Karena memang ada pendapat ulama yang bahkan menghukumi haram. Tetapi bukan berarti harus mengolok-olok terhadap orang yang suka, kan? Nah, begitu. Sehingga kalau kita faham ilmunya sampai tuntas, begitu ya. Sehingga tidak akan ada perdebatan di dalam maksudnya di dalam perbedaan pendapat enggak akan menjadi perdebatan bagi kita. Itulah bagi orang yang bijaksana, ya. Jadi oleh karena itu lebih bijaksanalah bersedikit untuk menyikapi, gitu ya. Saya juga kan baca gitu ya kalau di komentar itu kan lisan itu kan untuk mengaji Quran fungsinya, untuk selalu berzikir kepada Allah. Kenapa membolehkan? Ya saya mah hanya mengatakan, saya mah hanya membacakan apa referensi yang dikatakan oleh ulama, bukan oleh saya pribadi gitu. Jadi kadang saya suka senyum aja gitu ya kalau ada yang berkomentar seperti itu. Nah, itulah pentingnya kita mengetahui wawasan yang lebih jauh di dalam suatu ilmu. Paham di sini ya? Jadi sekali lagi, bagi yang suka ada referensinya, bagi yang gak suka memang ada juga referensinya. Baik, mungkin bisa dipahami.
Nah, sekarang untuk hukum yang ditanyakan yang kedua, boleh nggak kita itu menelan air mani milik suami ataupun milik istrinya? Nah, maka keterangannya ini ada di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab pada juz ketiga pada halaman 586. Bisa dibuka kitabnya bagi yang punya kitabnya. Far'un, hal yahilu aklul mani tahir? Apakah boleh kita memakan mani yang suci? Fihi wajhani, maka itu juga sama, ada dua pandangan ulama. As-sahihul masyhur, menurut sahihnya yang masyhur, annahu la yahilu, bahwa hal itu tidak halal, tidak boleh. Kenapa? Li'annahu mustakhbathun, karena hal itu termasuk hal yang menjijikkan. Alasannya sama, karena air mani itu menjijikkan. Qala ta'ala, referensinya dari Al-Quran, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, gitu ya. Wa yuharrimu, diharamkan. Jadi khaba'ith ini adalah hal-hal yang menjijikkan, itu adalah diharamkan. Kalau kita lihat dari maknanya, wa yuharrimu ini maknanya mubalaghah ya. Dan khaba'ith ini multitafsir. Artinya multitafsir, hal yang menjijikkan itu kan banyak. Bukan hanya air mani saja. Banyak hal yang menjijikkan. Pokoknya setiap yang dianggap hal yang menjijikkan itu haram. Seperti itu. Sekarang untuk pandangan ulama yang kedua, wathani, dan untuk pandangan ulama yang kedua, yajuzu, diperbolehkan. Wa huwa qaulu Syekh Abi Zaidul Marwazi, ini menurut Syekh Abi Zaidul Marwazi. Kenapa membolehkan? Li'annahu, alasannya karena air mani itu tahirun. Menurut Imam Syafi'i hukumnya adalah suci. Sehingga menurut Syekh Abi Zaid Marwazi boleh kok kalau misalkan ketelan. Alasannya ya karena yang tertelan itu bukan hal yang najis, tetapi hal yang suci. La darara fihi. Bahkan kalau misalkan tertelan oleh kita, gak akan ada kemadharatan ataupun efek samping terhadap badan kita. Seperti itu. Jadi gak akan ada efek samping sama badan. Bahkan kalau menurut penelitian dokter itu proteinnya besar sekali. Seperti itu. Jadi apakah boleh tidaknya itu ada dua pandangan ulama, yaitu kembali lagi kepada kita. Ya, kembali lagi kepada kita. Kalau saya pribadi hal itu kalau menurut saya hal itu sangat menjijikan banget. Kalau menurut saya nggak tahu bagi para pendengar hal itu menjijikan nggak. Kalau menurut saya hal itu sangat menjijikan sekali ya. Kalau misalkan tertelan itu kayaknya menjijikan banget gitu. Dan saya kan nggak berani seperti itu. Dan mungkin bagi orang-orang yang bertanya seperti ini, saya berpikir mungkin nggak sengaja. Kalau sengaja kayaknya nggak mungkin deh. Kalau sengaja kita telan kayaknya nggak mungkin. Karena menurut saya itu sangat menjijikan. Tapi mungkin saja kan, misalkan tertelan nggak sengaja, itu gimana kalau nggak sengaja sehingga ada yang tertelan. Nah, sehingga di sini ada dua pandangan ulama. Ulama yang satu berpandangan haram karena hal itu menjijikkan, dan satu lagi ulama berpandangan ya juzu, boleh, karena air mani memang hukumnya menurut mazhab Imam Syafi'i itu adalah suci, seperti itu. Tetapi ini harus ingat ya, di dalam hukumnya kan ini dikatakan juga hal yahilu aklul mani tahir, yang suci. Apakah boleh kita termakan mani yang suci? Memang ada gak mani yang najis? Ya kalau memang hukumnya mani itu ya memang suci. Maksudnya najis di sini mungkin kan keluar mani itu biasanya lebih awal keluar madhi dulu sebelum keluar mani. Sedangkan kan madhi kalau menurut mazhab Imam Syafi'i itu adalah hukumnya najis, kan? Kalau madhi itu hukumnya najis. Nah, biasanya sebelum keluar mani itu keluar madhi dulu yang najis. Lalu keluarlah mani sehingga air maninya itu tercampuri dengan madhi, dengan yang najis. Nah, oleh karena itu maka harus tahu siasahnya gitu ya. Tetapi nggak saya jelasin ya, karena udah kan di pembahasan sebelumnya yang menerangkan tentang mani dan juga madhi. Nanti bisa dicek lagi, dilihat lagi video ya, bagaimana kalau ingin yang melakukan hal seperti itu. Begitu ya, paham ya?
apa yang udah saya bahas kali ini. Jadi sekarang saya bahas di dalam video ini membawa 4 referensi kitab, yaitu dari Majmu' Syarah Muhadzab karangan Imam Nawawi, Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Maribari, kemudian Al-Fiqhul Islami dan juga Fatawi karangan siapa ini? Karangan Syekh Wahab Az-Zuhaili. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadikan ilmu yang manfaat dan sedikit ada pencerahan bagi orang-orang yang bertanya sehingga faham ilmunya, sehingga tidak ada keham-haman ataupun kemang-mangan ketika kita mau melakukan suatu ibadah ya, karena udah jelas referensi dari kitabnya. Seperti biasa, cek ngiji bersama Teteh dan juga Pontren Widya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.